Shalom, perkenalkan saya Herlina Limbong. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 9 dengan judul materi Tuhan selamatkanlah kami. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik buat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kiranya Tuhan apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik, sekarang kita mau melihat di sini ada video bergambar. Yesus meredakan angin ribut. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Suatu hari Yesus berbicara kepada orang banyak di tepi Danau Galilea. Ia menceritakan kepada mereka banyak kisah tentang kerajaan Allah. Dan banyak orang yang mengelilingi dia ketika dia mengajar. Setelah dia merasa letih, dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Setelah itu, mereka pun naik kapal. Danau Galilea ini terletak 230 meter di bawah permukaan laut. Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga angin selalu bertiup ke daerah-daerah ke sekitar danau. Di saat kapal mereka berada di tengah danau dan mereka diikuti oleh pengikutnya yang lain, tiba-tiba angin mulai bertiup, hujan mulai datang, ombak besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Sehingga mereka, para murid Yesus, merasa ketakutan. Dan mereka melihat Yesus malah tidur di dalam perahu. Tuhan Yesus tertidur lelap. Murid-muridnya berkata satu dengan yang lain, "Tidak lama lagi perahu ini akan penuh dengan air. Kita semua akan tenggelam." Akhirnya murid Yesus pun membangunkannya. Yesus membuka matanya dan ia melihat ombak besar. Ia mendengar angin menderu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut?" Padahal Yesus tidak takut. Ia berdiri di perahu itu. Angin bertiup kencang dan ombak mengguncang perahu itu, tetapi Yesus tetap berdiri. Kemudian Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kalian tidak percaya? Angin dan air di danau itu menuruti perintahku." Orang-orang sangat takut dan heran, lalu bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Bahkan angin dan laut pun taat kepadanya." Baiklah. Dari video bergambar tadi,
kita menemukan dua hal yang diajarkan dari sikap Yesus yang tidak langsung menolong para muridnya. Yang pertama, supaya kita menyadari pentingnya Dia bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, pentingnya bergantung kepadanya. Murid yang dipanggil untuk mengikuti Yesus ternyata tidak memiliki iman kepadanya. Yesus yang sedang tidur dianggap tidak memperdulikan keselamatan mereka. Ini menunjukkan mereka tidak beriman. Bukankah Yesus yang mengajak mereka menyeberang? Tidakkah mereka sadar bahwa Yesus juga membawa mereka sampai ke seberang dengan selamat? Tidakkah mereka sadar bahwa Yesus pun tidak akan membiarkan dirinya tenggelam? Iman yang besar hendaknya mempercayai bahwa Yesus yang sedang tidur tetap memperhatikan kita. Sebab itu kita perlu belajar bahwa iman kepada Yesus akan kokoh ketika kita bergantung dan berpengharapan hanya kepadanya. Di dalam Alkitab kita ada 7 contoh yang selalu bergantung dan percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama di sini ada Abraham. Abraham dikisahkan dijanjikan oleh Allah keturunan seperti bintang di langit. Namun hingga usia lanjut, hal tersebut masih belum terjadi. Abraham pantang menyerah dan percaya kepada Yesus sehingga Tuhan mengabulkan doanya dan memberikan keturunan seperti yang dijanjikannya. Yang kedua di sini Daniel. Daniel dilempar ke gua singa. Namun dalam hal ini Daniel tidak menyerah dan tidak takut, sehingga apa yang Daniel lakukan dilihat Allah dan membuat Allah menyelamatkan dia. Dan yang ketiga di situ ada Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, namun dia percaya bahwa Allah tetap menyertai dia, sehingga dia berhasil menjadi tangan kanan Firaun dan menjadi orang yang dihormati di tanah Mesir dan dihormati oleh keluarganya juga. Yang keempat, Nuh. Nabi Nuh yang mendengar perintah Tuhan untuk membangun bahtera pada akhirnya diselamatkan oleh karena imannya dari musibah air bah. Dan tokoh yang kelima adalah Musa. Musa terkenal dengan orang yang tidak pantang menyerah. Ia membawa umat Israel keluar dari Mesir. Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut dan selalu membangkang, Musa tidak pernah menyerah berjuang, memimpin bangsa tersebut untuk masuk tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Yang keenam, Paulus. Paulus tidak pantang menyerah memberikan firman Tuhan, walaupun dia dicemooh, ditangkap, dan dianiaya. Namun Paulus berani membela kebenaran yang dinyatakan dalam firman Allah dan memberitakan Injil seperti apa yang Allah inginkan pada umatnya. Dan tokoh yang ketujuh adalah Daud. Daud yang kecil melawan Goliat yang besar. Pemikiran positif dan kepercayaan Daud kepada Allah menjadikan bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Nah, dalam hal ini dari kisah Yesus meredakan angin ribut, kita diajari dan kita diminta untuk selalu percaya dan bergantung kepadanya. Demikianlah materi kita. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan berkati.